sama mereka. Padahal ini hari terakhir untuk separuh pertama ya, paruh pertama semester ini. Adik-adik sekalian, saya sudah sering menyampaikan kepada adik-adik terkait dengan masalah bagaimana kita membangun kapasitas diri kita, capacity building ya. Ini menjadi penting ya, capacity building ini menjadi penting karena tidak mungkin kita menyerahkan urusan ini kepada orang lain. Itu yang sering saya sampaikan kepada siapapun, kepada para dosen, teman-teman dosen saya di UIN Malang, dan siapa saja. Tadi pagi juga ada dosen ke rumah, saya sampaikan bahwa jangan lupa dirimu ya. Kalau Anda bekerja ya itu untuk orang lain, tapi jangan sampai kemudian dirimu sendiri itu dilupakan. Kan banyak teman-teman kita yang bekerja all out ya, bekerja yang luar biasa, tapi lupa dirinya nggak diperhatikan gitu ya. Maka banyak kawan-kawan saya yang bapak-bapak dosen itu yang kemudian sampai hari ini masih secara kepangkatan masih belum naik gitu kan. Dan itu tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, yang disalahkannya dirinya sendiri. Kenapa tidak ingat dengan dirinya sendiri? Yang bisa membuat Anda bisa naik pangkat, kalau di kepegawaian itu kan ada asisten ahli, nanti adik-adik kalau mau jadi dosen begitu. Kemudian ada lektor kepala, ada profesor. Itu semuanya dilalui oleh pribadi dirinya sendiri. Nggak bisa diserahkan orang lain. Ya, saya kan sudah mengabdi di kampus ini, ya tidak bisa. Pengabdian ya pengabdian, tetapi bagaimana membangun kapasitas diri kita, itu adalah diri kita sendiri yang melakukannya. Nah itu, termasuk adik-adik. Alhamdulillah sekali lagi saya sering sampaikan masalah ini. Adik-adik sudah menjadi orang pilihan, dari sekian orang yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa, tidak semuanya diterima. Jadi sudah melalui berbagai macam seleksi yang luar biasa, sehingga adik-adik sekarang menjadi pilihan yang luar biasa. Ini. Nah, makanya biar ya orang yang memilih adik-adik ini tidak kecewa gitu kan. Kan sebenarnya kita punya harapan itu kan, ketika kita memilih gitu kan. Kenapa Mas Alvan ini kita kasih beasiswa? Meskipun kalau saya pikir beasiswa ini tahun 2013 awal LPDP diluncurkan kan, 2013 itu pertama-tama. Sama sekarang yang ternyata nggak naik-naik itu, gitu kan? Ya sama aja kan? Itu kan sudah nilainya sudah berbeda. 4,5 juta atau 5 juta pada tahun 2013 sama 4,5 juta 5 juta sekarang itu berbeda jauh. Betul ya? Betul ya. Meskipun hakikatnya seperti itu, tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu semuanya. Jadi membangun kapasitas diri kita. Dulu para sahabat Rasulullah SAW masing-masing itu punya punya gelar. Kalau kita sekarang gelarnya akademik ya. Kemarin baru saja Pak Jokowi bilang kalau ijazah itu tidak penting gitu kan. Yang penting adalah kompetensi diri kita. Itu pernyataan beliau hari ini ya. Nah, itu bab lain lah kira-kira, ada unsur politiknya. Saya tidak ingin membahas masalah itu. Tapi yang jelas kembali kepada para sahabat itu masing-masing punya gelar. Misalnya Khalid bin Walid misalnya, gelarnya apa itu? Saifullah gitu kan. Jadi pedang Allah. Kenapa bisa punya gelar seperti itu? Dia punya keahlian betul di bidang itu yang tidak disamai oleh yang lain. Abu Bakar As-Siddiq misalnya, dia punya apa itu? Ya, di samping gelar As-Siddiq, dia itu punya gelar baru, gelar yang lain namanya An-Nassab. Nassab itu artinya bisa melihat atau ya. Jadi rasa penerawangannya itu sangat tajam sekali. Sampai
ini apa bekas kakinya siapa itu tahu. Jadi orang jalan terus kakinya membekas gitu kan. Ini kakinya siapa tahu. Saking apa namanya tajamnya pandangan dia itu. Di samping punya gelar as-siddiq tadi itu. Umar bin Khattab juga seperti itu. Al-Faruq kan seperti itu. Dan semuanya sahabat itu kalau kita baca di 60 kisah sahabat itu, masing-masing sahabat itu punya gelar tersendiri-sendiri. Ya. Nah, kita juga seperti itu seharusnya dalam hal membangun kapasitas diri kita. Kita punya apa istilahnya itu, punya kompetensi puncak. Saya itu siapa gitu kan. Saya itu siapa gitu. Jadi kita itu punya keahlian puncak yang tidak dimiliki oleh yang lain. Gitu. Lah, apakah mungkin ada ditanya, lah Pak Uril apa keahliannya gitu kan? Ya jawabannya sih ya belum ke sana sih, belum sampai pada titik itu ya. Ya saya juga tidak ingin mengatakan dalam forum ini, tapi saya sampai hari ini terus mencoba, terus menggali, terus membangun ya diri saya agar saya bisa mencapai atau memiliki sebuah apa ya sesuatu yang memang itu yang kita inginkan, gitu kan? Yang pokoknya orang nggak bisa kecuali saya, kira-kira begitu. Ya harus begitu memang. Dalam dunia akademik, dalam dunia apapun, kita selalu dituntut untuk seperti itu. Ya, itu kan. Itu. Jadi saya hanya mengacu kepada para sahabat itu. Bagaimana para sahabat itu bisa seperti itu? Sahabat kan tidak hanya itu gelarnya, tapi itu yang puncak dia. Yang paling monumental bagi dia adalah gelar itu. Dan dia ahli di bidang itu. Khalid bin Walid misalnya, salah satu contohnya saja. Kalau dia memimpin peperangan, tidak pernah kalah. Jadi setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mesti menang. Makanya seolah-olah pedangnya itu ya sudah begitu kan. Dan seterusnya. Gitu. Nah sekarang bagaimana kita membangun capacity building kita itu? Nah tentunya sekali lagi kita perlu melihat kompetensi kita sekarang sendiri-sendiri. Artinya kecukupan yang kita miliki. Yang PBA ya berarti bidangnya sudah di coupling gitu kan, bidang PBA. Yang PAI juga begitu, sudah di coupling di situ. Yang MPI juga sudah di coupling di situ. Ya. Tinggal dari bidang PBA atau pendidikan bahasa Arab yang kita miliki ini, sisi mana yang perlu kita kuatkan? Sisi mana yang kita perlu kita kuatkan? Banyak sekali ya sisi-sisi yang masih perlu kita dalami. Bahkan semua, saya melihat semuanya. Pendidikan bahasa Arab itu Mas. Ini mohon maaf ya kalau yang di luar PBA ya. Contohnya, ini contoh saja sebenarnya. Dan saya yakin di bidang yang lain juga seperti itu. PBA itu masih banyak. Kalau antum apa? PAI ya nggak apa-apa. Meskipun saya contohnya PBA tapi PAI juga masuk. Jadi bidang PBA itu masih banyak yang perlu ditangani dan perlu diselesaikan. Dan itu membutuhkan uluran tangan kita semua. Contoh, Mas Alvan yang sudah terpilih jadi lurah baru, betul Mas? Iya ya. Tapi insya Allah nanti saya ucapan selamat setelah ini. Itu. Coba lihat ya di pesantren, sebuah pesantren. Pasti yang dikeluhkan adalah bahasa Arab nggak hidup. Coba kalau adik-adik mau jalan di mana saja, mesti itu yang dikeluhkan. Sekolah, teman sekarang ngajar di mana Mas? Di SD ISS. Apa itu? Indonesia Catholic Studies. Nah, di mana itu? Depannya Savana. Hotel Savana. Mana? Hotel Savana. Oh, di situ. Ya. Oke. Mesti kalau misalnya di situ ada bahasa Arab, mesti masih yang dikeluhkan adalah bahasa Arab ini masih belum maksimal. Terus di zoom lagi, apa kira-kira kekurangan dari bahasa Arab ini? Mungkin ada gurunya kurang kompeten misalnya gitu. Muridnya motivasinya kurang misalnya. Kemudian kurikulumnya juga kurang bagus misalnya. Medianya kurang. Jadi semuanya kurang ya. Jadi kalau kita suruh menyalahkan itu pinter kalau begitu itu. Kenapa nggak berhasil? Semuanya kurang. Ya. Nah, kenapa kita tidak mengambil porsi salah satu di antara yang
yang menjadi kekurangan bidang bahasa Arab ini kemudian kita tekuni sehingga kita menjadi ahli di bidang itu. Tidak ada orang yang ahli kecuali kita di situ itu. Nah ini ekstrim sebenarnya, ya. Banyak orang itu yang pengennya ya bisa apa semuanya bisa, tapi nggak mungkin semua bisa itu. Dalam era seperti sekarang ini, seperti dulu saja para ulama itu nggak bisa begitu. Yang mujtahid ya, itu para ulama nggak bisa jadi kayak imam madhab yang 4 itu kan, madhab Abu Hanifah, kemudian Syafi'i dan seterusnya itu masing-masing juga punya keahlian sendiri-sendiri, meskipun secara umum mereka hebat dalam hal itu, dalam hal madhab itu, madhahib itu, tapi masing-masing punya keahlian sendiri-sendiri sebenarnya gitu. Nah kita juga seperti itu harapannya. Meskipun kita itu PBA, tapi kita punya keahlian yang luar biasa, yang betul-betul kita miliki, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gitu. Nah itulah yang akan menjadi kita nanti menjadi survive dalam hidup kita itu. Jadi survive itu sering saya sampaikan di mana-mana, apabila kita memiliki sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Sedikit aja, meskipun tidak terlalu signifikan ya. Kalau kita berbeda dengan yang lain, maka pasti yang berbeda itulah yang akan menjadi kita itu terpilih. Waktu adik-adik apply biasanya LPDP, kira-kira kalau melihat temennya, kayaknya teman saya ini juga lebih hebat daripada saya gitu kan. Tapi nggak terungkap pada saat wawancara, nggak terungkap kalau dia punya kehebatan ini. Yang terungkap milik adik-adik semuanya. Dan mungkin kecil waktu itu. Nah, misalnya contoh yang sering kita tanyakan itu adalah terkait dengan apa orientasi Anda nanti setelah lulus. Nah, sebenarnya kan sama-sama saja kalau saya tanya sekarang, ya. Terus saya lihat teman-teman yang sudah lulus dan sudah S2, S3, ada juga yang masih belum melakukan apa-apa gitu kan, ya kan. Lah, kenapa kok bisa lulus gitu kan? Pada saat sebenarnya ya itu tadi. Ketika menjawab itu bisa meyakinkan, dan harapannya jawaban yang meyakinkan itu bukan hanya jawaban secara lisan, tapi harus diteruskan ya dengan yang lain. Makanya saya itu concern banget ya untuk bersama-sama adik-adik semua, ayo kita bangun capacity building kita itu seperti apa sajalah terserah. Kita sudah mulai kemarin dengan menulis ya, dengan menulis. Dan meskipun juga pasti punya PR kita tunggu ya sampai tulisan kita itu betul-betul bisa dipublikasikan. Adik-adik sekalian, contoh tulisannya. Kalau saya sudah sering sampaikan contoh ini, nanti ketika adik-adik lulus, misalnya S2, Mas Alvan, Mas Fadli misalnya, kemudian mau melamar di sebuah perguruan tinggi, jadi dosen dan lain sebagainya. Di antara yang paling dilihat yaitu, saya sudah pengalaman itu kan. Ada beberapa orang, nggak perlu saya sebutkan namanya, itu kan. Saya sering mengantarkan orang, baik itu di Malang, di beberapa universitas di Malang, ya, di luar Malang dan seterusnya. Begitu saya beri rekomendasi, ya, langsung diterima sama dia. Kenapa? Karena dalam portofolio dia itu ada, saya pernah menulis, dia pernah menulis. Bahkan tulisannya cukup banyak, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bahkan ada yang terindeks Scopus dan lain sebagainya. Nah kalau itu yang terjadi, insya Allah ya, insya Allah ke depan itu adik-adik betul-betul insya Allah akan sesuai dengan apa yang diinginkan tadi. Gitu kan. Menulis itu kan salah satu penilaian juga. Kalau kita lihat di teman-teman di LPDP sekarang itu kan, apa yang pernah Anda tulis? Pernah nggak Anda melakukan penelitian dengan dosen, kolaborasi dan seterusnya, ya kan? Nah, apa yang kita lakukan hari ini, menulis seperti kemarin itu, kalau jadi, gitu kan, itu bisa jadi kunci juga untuk adik-adik nanti kalau misalnya mau apply lagi untuk S3 dan seterusnya dan seterusnya. Saya yakin itu bisa dilakukan. Itu salah satu contoh saja menulis itu, bukan satu-satunya contoh, salah satu contoh, gitu kan. Adik-adik juga bisa melakukan yang lain, kayak
siapa yang kopi itu, Harus. Makhrus misalnya. Ya menurut saya luar biasa kalau Mas Makhrus itu kaitannya dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat. Itu kehebatannya di situ kalau menurut saya. Jadi kalau dia mau apply LPDP ini sekarang nggak tahu. Kalau saya yang mewawancarai, saya buat poin yang besar di situ. Karena itu hebat menurut saya. Dan saya tahu betul bagaimana cara dia memberdayakan masyarakat, pesantren dan seterusnya sehingga bisa seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi banyak poin-poin yang kemudian kita itu bisa mengangkat diri kita, membangun diri kita, kapasitas diri kita itu bisa kita angkat setinggi-tingginya dengan kompetensi yang sekarang sudah banyak yang harus ditekuni itu. Jadi adik-adik sekalian, ini sebuah peringatan ya atau pengingat bagi diri saya sendiri dan juga bukan bagi adik-adik semua. Ya. Jadi saya secara pribadi itu sekarang punya banyak proyek, ya, proyek untuk membangun kapasitas diri sesungguhnya. Bukan apa-apa, karena kalau bukan saya yang membangun diri kita sendiri, saya sendiri siapa lagi? Nggak akan, orang lain nggak akan peduli dengan kita. Yakinlah nggak akan peduli dengan kita, gitu kan? Siapa yang memedulikan adik-adik semuanya? Nggak ada. Orang tua kita, jangankan orang tua kita itu lebih, mohon maaf ya, sekolahnya lebih rendah daripada kita kan? Iya kan? Rata-rata kan begitu. Ya, kecuali yang bapaknya sudah sekolah tinggi gitu kan. Tapi secara umum orang tua kita itu semuanya rata-rata pendidikan rendah. Gak nyambung, gak nyanda dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Gitu. Jadi kan bukan kita yang membangun diri kita sendiri, siapa lagi? Gitu. Itu selalu pertanyaan yang saya jadikan sebagai moto dalam hidup saya. Saya punya moto, mungkin ada yang pernah membaca moto saya dalam hidup saya. Moto saya adalah idza lam tasna to'aman linafsika faman yasna lakat to'am. Kalau kamu tidak buat makan sendiri, siapa yang buatkan makan? Jawabannya Alvan, ya istri gitu kan. Kan belum punya istri gitu kan. Itu semboyan saya dalam hidup saya begitu. Idza lam tasna to'aman linafsika faman yasna lakat to'am. Kalau Anda nggak buat makan sendiri, ya makan sendiri buat. Siapa yang membuatkan makan Anda? Nggak ada orang yang membuatkan makan Anda. Itu salah satu semboyan. Masih ada semboyan yang lain ya dalam hidup. Nggak tahu saya buat di status WA atau apa itu, saya lupa juga itu kan. Itu. Jadi adik sekalian, inilah yang ingin saya sampaikan hari ini, dan ini sering saya sampaikan. Ayo kita bangun diri kita. Kita legitkan potensi yang kita miliki ini. Ayo kita bangun setinggi-tingginya. Dan media-media tadi salah satu contohnya sudah saya contohkan seperti itu. Sudah, nggak ada yang lain kecuali itu. Ya, kita yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Dan kalau dalam penelitian itu kan novelty inilah yang membuat kita akan menjadi survive tadi itu dalam hidup kita. Dengan novelty itu, bukan dengan yang lain. Sama-sama nggak akan dipilih orang, tapi begitu kita punya perbedaan, meskipun hanya kecil, dialah yang akan dipilih oleh orang. Itu. Ya, alhamdulillah ya, yang selamat ya untuk adik-adik yang sudah sekarang mungkin ada yang mau lulus dan lain sebagainya. Fadil udah lulus ya? Alhamdulillah. Udah lulus ya. Proses. Nah, segera untuk komunikasi dengan bekerja, maksudnya sesuai dengan niatan dulu, dan dalam bekerja jadi dosen, jadi guru, ya silahkan mengembangkan banyak hal di sana ya. Sedikit aja, kecil aja, jangan usah besar-besar, kecil aja. Insya Allah dengan yang kecil itu akan menjadi daya beda adik-adik semuanya. Saya sekarang lagi buat buku ajar ya. Buku ajar, kenapa kemarin saya riwariwi ke Cirebon macam-macam, karena diantaranya adalah saya sedang buat buku ajar bahasa Arab untuk pesantren. Itu yang saya tahu, kalau pesantren itu nggak ada buku ajar bahasa Arabnya.
Coba kalau adik-adik ke pesantren gitu kan. Ini rencananya mau saya buat ya. Sudah selesai desainnya, tinggal karena timnya ini jarak jauh ya, nanti kita bisa desain lah bagaimana caranya itu. Di Malang ini saya punya namanya Rumah Skopus ya. Rumah Skopus di Telogomas ya. Nah itu salah satu di antara agendanya adalah kita camp nulis Skopus 3 hari jadi ya, 3 hari jadi, nggak perlu seminggu, nggak perlu 10 hari, 3 hari saja gitu kan ya. Itu resmi ya, jadi kita buka cabang ya di Malang ini, istilahnya cabang, kalau pusatnya ada di Jogja. Nah, kemudian kita buka di Malang, dan insya Allah tanggal 5, 6, 7 nanti 4, 5, 6 atau 5, 6, 7 ya, Jumat, Sabtu, Ahad itu ada camp yang pertama ya. Insya Allah sudah ada beberapa yang daftar. Satu kali camp cuma maksimal 6 orang saja, biar intensif ya bagaimana mendampinginya. Ini juga salah satu di antara bagaimana caranya kita bisa membantu orang ya. Dan saya secara pribadi, kami secara pribadi juga bisa melejitkan potensi yang kita miliki. Itu sajalah kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo bekerja, ayo berkembang, ayo mengembangkan diri kita ya. Kalau bukan kita, tidak ada lagi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan diri kita. Jazakumullah khairan katsira, semoga bermanfaat. Selamat untuk Pak Lurah yang baru, saya tunggu kegiatannya ya. Sekarang tidak lagi pandemi ya. Kalau kemarin Mas Fadli alasannya pandemi, Ustaz, pandemi gitu kan. Sekarang nggak ada pandemi, sudah bebas, sudah luar biasa. Banyak hal yang bisa antum lakukan sebagai ketua, sebagai lurah. Dibuat aja kegiatan-kegiatan yang sederhana, tapi real, muncul di lapangan. Nulis buku tadi itu oke, itu bagian nggak apa-apa, itu tradisi yang nggak boleh hilang ya. Tapi yang lainnya, kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, yang lainnya ini yang harus kita pacu lagi. Apa kira-kira ya, apa kira-kira potensi yang ada di teman-teman ini loh, apa kira-kira gitu Mas. Yang PBA apa, yang ini, yang PAI apa, yang MPI apa, kira-kira apa yang bisa kita buat gitu kan. Itu coba nanti kita diskusi ya lebih jauh lagi terkait dengan masalah itu. Saya siap bersama-sama adik-adik semuanya untuk mengembangkan diri kita masing-masing. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.